Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Yes. Kabarnya hari ini sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Baik, kalau pada sehat, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum Bapak lanjut, Bapak mau tanya untuk kehadiran siswa hari ini, apakah sudah pada lengkap semua anak-anak? Lengkap. Baik, kalau sudah pada lengkap berarti udah pada semangat ya hari ini ya tandanya ya. Bagus. Kalau udah pada semangat nih Bapak seneng nih mau mulai nih. Oke, tapi sebelum itu Bapak akan bacakan untuk tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anak. Nah, ya di sini pastinya nanti kalian akan mampu menjelaskan konsep infografis dari perannya sebagai media komunikasi visual dan menyederhanakan informasi kompleks. Ya, nanti lalu kalian akan mengidentifikasi komponen utama infografis seperti judul, data, elemen visual dan sumber referensi. Lalu nanti kalian akan merancang dan membuat infografis bertema etika digital sesuai tema kita hari ini. Lalu kalian akan mempresentasikannya secara kelompok seperti itu. Nah, tapi sebelum memulai materi, Bapak ada sesuatu nih yang mau Bapak tunjukkan. Apa tuh Pak? Nah, Oke. Apa tuh? baik anak-anak. Di sini ada dua informasi. Ya, di sini ada dua informasi, tetapi beda jenis visual. Ya, di sini ada yang jenisnya visual, di sini ada yang berupa paragraf. Nah, kalau kalian disuruh memahami, kalian lebih mending yang mana? Yang kiri Pak. Kenapa yang sebelah kiri? Karena lebih enak lihatnya. Lebih menarik Pak. Ya, betul. Itu betul sekali anak-anak. Jadi sekedar informasi, otak kita ini memang dapat memproses gambar lebih dari 60 kali ribu lebih cepat daripada teks polosan anak-anak. Nah, itulah kenapa informasi yang disajikan seperti visual ini tuh cenderung lebih cepat, lebih mudah dipahami daripada sekedar teks seperti paragraf di sini. Nah, media yang menyajikan visual seperti ini tadi itu dinamakan infografis anak-anak. Nah, hari ini kita akan belajar bareng-bareng bagaimana cara membuat infografis yang menarik, informatif dan pastinya mudah dipahami di kalangan pelajar seperti itu. Oke, tapi ya sebelum masuk ke materi ini, Bapak ada suatu tantangan nih buat anak-anak nih, buat kalian semua nih. Tapi Bapak mau bacakan dulu ya, nggak apa-apa ya anak-anak ya. Nggak apa-apa. Ya. Jadi di sini ada sebuah tantangan nih buat kalian. Nah, bayangkan ada sebuah komunitas digital nih anak, membutuhkan media edukasi untuk menyosialisasikan pentingnya etika di dunia maya. Nah, lalu mereka meminta tim desainer seperti kita ini untuk membuat infografis yang menarik. Nah, jadi ceritanya kalian hari ini adalah desainer profesional nih anak-anak. Nah, pertanyaan dari Bapak, kira-kira nih informasi apa yang penting di era digital saat ini yang wajib, yang harus banget disampaikan oleh remaja? Tentang bahaya hoax, Pak. Ya, betul. Ada lagi? Saya Pak, cyberbullying karena banyak terjadi di media sosial. Ya, itu semua betul anak-anak. Ada juga seperti privasi data dan juga jejak digital. Nah, itu semua relevan ya anak-anak ya. Itu semua relevan dan itu nanti yang akan menjadi isi dari infografis yang akan kalian buat bersama-sama hari ini. Baik. Tapi sebelum kalian membuat infografis, Bapak jelaskan dulu bagi yang belum tahu apa sih infografis itu anak-anak. Ya, jadi infografis ini adalah media komunikasi visual yang dirancang untuk menyederhanakan informasi kompleks agar dapat dipahami oleh audiens secara cepat dan tepat. Nah,
Jadi infografis ini simpelnya adalah sebuah informasi yang disederhanakan anak-anak, yang disederhanakan dari paragraf panjang yang secara kompleks itu tadi, lalu diringkas jadi poin-poin pentingnya saja seperti itu. Nah, sebelum kalian membuat infografis juga kalian harus tahu ada apa sih komponen-komponen penting dalam infografis itu. Nah, di sini ada headline yang paling awal, yang paling pertama ada headline. Biasanya letaknya paling atas. Nah, fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk menunjukkan topik apa sih yang mau kita bahas untuk infografis itu gitu. Apa sih isi dari infografis itu? Nah, lalu ada data atau fakta utama. Biasanya letaknya menyeluruh anak, nggak semestinya di tengah seperti ini. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk menyajikan informasi yang akan disampaikan dalam infografis tersebut. Lalu ada juga visual. Nah, visual ini meliputi komponen-komponen seperti icon, lalu visual, lalu ada tipografi seperti itu. Nah, yang paling tidak kalah penting, yang wajib ada di infografis itu adalah sumber. Nah, sumber ini biasanya letaknya paling bawah atau di bagian footer. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk mengetahui kredibilitas sebuah data atau informasi agar audiens itu tahu gitu anak-anak yang infografis yang mereka baca itu asli atau ada gitu secara valid ya, bukan secara hoax seperti itu. Sesuai tema kita hari ini, kita akan membuat infografis bertemakan etika digital. Nah, di sini kenapa sih etika digital itu penting? Tapi Bapak jelaskan dulu maksudnya etika digital itu apa sih? Etika digital itu sederhananya adalah tanggung jawab anak-anak. Tanggung jawab kita sebagai warga sosial atau warga digital gitu untuk menjaga keamanan, kenyamanan, lalu kepercayaan seperti itu. Nah, kenapa itu penting? Karena untuk menjaga privasi data diri dan orang lain agar tidak disalahgunakan. Lalu juga menciptakan ruang digital yang positif tanpa cyberbullying atau ujaran kebencian seperti itu. Lalu juga bertanggung jawab hanya untuk menyebarkan informasi yang benar dan valid anak-anak. Jadi anti hoax. Nah, di sini juga ada prinsip dalam etika digital, itu pastinya benar, bermanfaat, menginspirasi, dan pastinya penting dan santun seperti itu. Bapak izin tanya Bapak. Ya, silakan Mas Sultan. Kalau misalnya dari keempat tersebut tidak diterapkan, kira-kira apakah ada hukuman Bapak atau hal yang lain yang didapatkan oleh si pembuat infografis tersebut Bapak? Ya, bagus, pertanyaan yang bagus dari Mas Sultan. Jika melanggar atau kita tidak menerapkan etika digital, ya dari faktor keamanan dulu itu, dari faktor keamanan pastinya data diri kita bisa disalahgunakan Mas Sultan, bisa disalahgunakan atau diretas, dihacker ya. Nah, dari faktor kenyamanan ini biasanya sering terjadi nih di kalangan sosial media, di Instagram atau TikTok. Biasanya ada orang yang membuat konten-konten seperti hal-hal konyol semisalnya gitu. Nah, biasanya itu banyak kalau etika digital tidak diterapkan, pasti ada yang menghujat atau yang mengejek-ngejekkan fisik si konten kreator tersebut seperti itu. Nah, terus juga dalam faktor kepercayaan. Nah, ini kalau tidak diterapkannya etika digital, ini bisa memperluas berita-berita hoax seperti itu. Jadi seperti itu Mas Sultan. Terima kasih Pak. Nah, di sini adalah topik yang akan kalian eksplorasi untuk proyek kalian nanti dalam membuat infografis. Ya, di sini ada cyberbullying, hoax, privasi data, dan jejak digital. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke fase proyek anak-anak.
Bapak ingin kalian bagi dua kelompok berisi 5 anggota, masing-masing 5 anggota ya. Sudah Bapak kirim di grup anak-anak? Sudah. Ya. Jadi kalian di sini akan merancang infografis. Kalian akan merancang infografis dan dalam infografis kalian harus ada 4 komponen tadi, ya, judul, data, visual dan juga sumber. Itu harus ada. Nah, di sini waktu kalian pembuatan cuma 5 menit. Jadi kalian merancang dengan seksama, kalian diskusikan dengan kelompok kalian dan ya bisa dimulai sekarang. Baik, Baik, Pak. Bapak. Ya, gimana untuk kelompok 1? Aman, Pak. Udah mulai agak apa ini? Oke, sudah semua ya anak-anak ya harusnya ya. Oke, jadi untuk kelompok 1 mungkin bisa langsung presentasi. Gak apa-apa, perwakilan aja, perwakilan dari kelompok 1. Ini poster yang saya buat dari kelompok 1, yang dimana judulnya itu yang screen is shield, anonymity doesn't erase responsibility ya. Ya. Jadi kalau di sini membahas tentang cyberbullying atau perlindungan di dunia digital. Jadi di era teknologi ini ya mungkin teman-teman tahu ya, karena banyak banget ya di media sosial atau lingkungan sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Namun di balik kehidupan kemudahan komunikasi tersebut terdapat masalah yang cukup serius, yaitu cyberbullying. Jadi banyak orang merasa aman untuk menghina atau menyakiti orang lain karena bersembunyi di balik layar dan identitas anonim. Padahal meskipun dilakukan secara online, tindakan tersebut tetap memiliki dampak besar yang bagi korban gitu, Pak. Jadi ya ini sih, Pak. Ya. Ya, bagus. Jadi untuk kelompok 1 ini saya lihat mereka membahas tentang topik cyberbullying. Ya, jadi di sini sudah sesuai dengan apa yang kita pelajari hari ini. Ya, sudah ada 4 komponen ya, dari judul, data atau fakta utama, lalu visualnya juga sudah ada dan sumbernya. Wah, nggak lupa dengan sumber ya ternyata kelompok 1 ya. Baik, bagus untuk kelompok 1. Mungkin kita Oke, silakan kelompok 2. Ya, silakan kelompok 2. Jadi poin utama dari infografis ini itu adalah kata sandi yang kuat. Misalnya kita tuh bisa membuat sandi yang sulit ditebak. Contohnya kayak hurufnya besar, hurufnya kecil, terus angka dan juga ada simbol-simbolnya. Terus selain itu kita juga bisa menggunakan pengelola kata sandi agar akun tetap aman dan mudah dikelola. Nah, poin keduanya adalah kita harus berhati-hati dengan apa yang kita unduh. Jadi kalau kalian suka unduh di internet itu jangan asal unduh gitu loh. Nah, biasanya kan ada warning. Nah, kalau kayak gitu kalian harus cepat-cepat keluar dari situs tersebut. Sekian, Pak. Oke, sudah ya. Oke, jadi dari kelompok 2 ini mereka membahas tentang topik privasi data ya anak-anak ya. Dan di sini juga sudah sesuai dengan apa yang kita pelajari, dari 4 komponennya sudah ada dan judul dan sumber referensinya juga sudah. Itu sudah pasti valid. Sudah pasti valid, Bapak. Bisa dicek ya teman-teman. Oke, baik. Bagus kalau begitu, Bapak. Terima kasih untuk kelompok 2. Silakan duduk kembali. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, anak-anak. Sekarang Bapak ingin merefleksikan dari proses tadi. Kira-kira menurut kalian bagaimana nih yang paling susah dalam proses pembuatan infografis tadi? Apakah menentukan judul, mencari data yang valid, atau ada hal lain nih? Mencari datanya, Pak. Kenapa begitu, Mas Sultan? Karena mungkin bisa jadi yang kita cari itu datanya belum valid, sama bisa jadi datanya itu ternyata hoax, Bapak.
Ya, bagus sekali, Cak. Nah, justru itu bisa menjadi pelajaran penting buat kita hari ini untuk pastinya lebih berjaga-jaga dalam bersosial media atau mencari informasi-informasi dalam sosial media kita ini. Nah, kita udah di penghujung pembelajaran hari ini. Mari kita simpulkan bersama anak-anak. Infografis adalah media komunikasi visual yang efektif untuk menyertakan informasi kompleks agar mudah untuk dipahami Bapak. bagus. Dan ada 4 komponen penting. Apa aja? Judul, fakta, data, visual, dan sumber. Oke, bagus. Tepuk tangan buat kalian. Semua materi yang akan sudah saya sampaikan hari ini. Baik, mungkin begitu saja anak-anak apa yang sudah kita pelajari ini. Semoga bisa jadi ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua. Amin. Semoga kalian bisa jadi lebih upgrade lagi dalam dunia sosial ini, dunia etika digital, dunia digital pastinya. Dan pertemuan selanjutnya kita akan membahas atau mempelajari tentang produksi konten video pendek. Jadi siapkan kreativitas kalian ya. Baik Bapak. Baik, sebelum kita tutup hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan agama masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam